Halo 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 semuanya. 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 Oke. Balik lagi di Ngobrol Santai bareng Himabi. Kita Divisi Pendidikan Himabi 7, aku Celia Permatasari. Aku Anastasia. Aku Muhammad Akbar. Aku Jack Sparrow, a.k.a. Alvin Riandra. Nah, teman-teman, di Ngobrol Santai Himabi kali ini topik kita adalah, yuk kita sebut bareng teman-teman. 1, 2, 3. Ghosting Ghosting itu itu jahat atau enggak sih? Oke. Let's start. Nah, kita kan mulai. tadi udah disinggung tuh sama Celia. Topik kita, ghosting tuh jahat nggak sih? Nah, kebetulan nih, di dalam divisi pendidikan ini ada 2 cewek nih. Betul, Nah, Bang. 2 cewek ini kebetulan juga adalah seorang maba. Yang dimana kalau udah ada maba cewek dan cantik, itu pasti jadi inceran-inceran senior-senior yang predator. Jadi ibaratnya itu, maba-maba yang cantik ini itu jadi mangsanya. Biasanya seperti itu, karena kan yang namanya maba masih polos, masih bisa dibohongin sama senior. Ya, biasanya sih tiap tahun begitu ya. Iya, biasanya. Bukan saya oknumnya, tapi ada. Masa sih? Ada lah. Bohong banget. Ada, bukan saya. Nah, gimana nih? Udah ada yang deketin belum nih? Kan? Pasti banyak tuh yang udah ngechat-ngechat atau deketin tuh. Gimana ya? Kita aja kuliah online. Ngelihat FTF cutting juga enggak. Gimana mau dapet chat-chatan dari cutting-cutting itu enggak ada sih sampai sekarang. Kalau lu gimana nih, Sel? Ada gak tuh? Enggak, kalau gue sendiri nggak ada. Dan kalau misalnya gue dapet DM atau gue dapet WA dari orang yang gak gue kenal gitu, gue juga nggak ngerespon gitu loh. Ya sama sih gue Guys. juga. Soalnya takut aja gue. Jadi gue nggak. Risih gitu ya. Kayak risih Ya, gitu nggak sih? Risih sih enggak ya, cuman kayak ini siapa sih emang gue kenal ya gitu loh. Terus kadang-kadang ada yang kayak sok kenal banget gitu padahal belum kenal. SKSD gitu ya. Iya. Gitu Nah, deh. ini udah disinggung nih. Ngediem-diemin nih. Nah, itu tuh udah kayak relate gitu sama tema kita kan tadi, ghosting itu jahat apa enggak. Nah, menurut kalian nih, definisi ghosting tuh apa sih? Apakah ngediemin orang yang ngechat kalian itu juga termasuk ghosting atau enggak? Tergantung sih, tergantung persepsi orang masing-masing ya. Kalau menurut gua, itu kalau temen ghosting, maksudnya ghosting ninggalin chat itu menurut gua bukan ghosting, karena kayak udah abis topik ya udah gitu loh. Kalau misalkan kayak misalkan lu ada gebetan lu udah bikin lu nyaman, terus tiba-tiba dia ngilang gitu aja, itu menurut gua ghosting. Dan itu nggak boleh, nggak baik menurut gua. Coba Pengalaman. ada apa nih? Coba saya lihat. Semua saya lihat ketawa-ketawa. Saya lihat ketawa-tawa kayaknya Kayak dia pengalamannya paham, banyak kayak nih. dia paham nih. Tapi Boleh dong kalau dari jelasin. lihat dari mimik mukanya kayaknya dia oknum. Bukan korban gitu. Salah satunya. Udah kalau gitu coba aja kita dengerin nih penjelasannya dia gimana nih. Coba. Kalau dari ini gue ya, kalau misalnya nggak sependapat, oke. Tapi menurut gue ghosting itu hal yang wajar. Karena kenapa? Karena Oknum nih, oknum. karena ya gue itu di posisi sebagai oke nih, orang ini kayaknya tertarik sama gue, tapi semakin kesini sifat dia yang beneran itu kayak kelihatan dia tuh kayak demanding atau dia kayak clingy banget gitu. Nah itu gue nggak suka, jadi wajar dong gue perlahan-lahan gue ghosting. Iya atau enggak? Okay. Karena gue udah gak nyaman benar, kan. juga benar. Benar sih. Iya, Makanya menurut gue dibanding ghosting udah itu pacaran. enggak hal yang ini sih, enggak hal yang enggak wajar. Karena kalau misalnya satu hal yang dulu lu anggap fun, terus abis itu tiba-tiba lo find it annoying, apa enggak it's better for you to just leave it gitu, ya nggak sih? Kalau menurut gue sih kayak gitu. Maka menurut gue ghosting itu nggak jahat, karena udah membuat nggak nyaman sih, gitu aja. Makanya sebenarnya tergantung sama persepsi orang-orang gimana cara nangkepnya gitu loh. Jadi ini Benar ada sih. dua perspektif nih, yang satu dari pelaku, yang satu dari korban. Nah, kira-kira nih,
Kalau dari Alvin sendiri nih, ngelihat ghosting tuh kayak gimana sih? Apakah perspektifnya sama seperti pelaku atau seperti korban? Kalau gue sih mungkin kayaknya bakal kontra deh sama Celia. Soalnya menurut gue itu ghosting itu kayak lu ngilang gitu kan tanpa jejak dan udah nggak ada kabar apa-apa lagi gitu loh. Jadi kayak maksud gue itu kayak jahat, jahat kayak gimana ya? Lu udah saling misalkan chatan gitu kan, udah deket banget. Tiba-tiba besokannya lu udah nggak ada kabar. Emang anak orang nggak nyariin bos gitu kan? Kan kita juga butuh Iya. saling ngasih kabar satu sama lain gitu loh. Jadi kalau menurut gue sih kayak ini hal yang jahat tapi pasti kita semua pernah ngelakuin gitu loh. Dan pasti ada Bener alasannya banget juga. tuh. Ya nggak sih? Bener. Coba Akbar Coba apa deh, nih? Akbar deh. Lu gimana, Bar? Ya, karena kalian dua dari Alvin sama Anas udah kontra sama Celia, kesian dong kalau gue juga kontra dong. Gue pro deh. Tapi emang lu calon-calon pro sih kayaknya sih. Gue pro deh. Kayak gini. Statement Celia make sense. Kita mendingan kita ninggalin dia pas kita sebelum jadian dibanding sesudah kita jadian. Kenapa? Karena kalau misalnya kita udah jadian, itu ngelepasnya lebih susah lagi. Ada banyak kenangan-kenangan yang harus kita ingat, ada apa segala macam kayak gitu sih. Makanya menurut gue ghosting itu masih it's okay. Semenjak kan lu juga nggak ada komitmen apa-apa, lu cuman deketin dia doang ya. Kalau misalnya lu ngejauh itu pilihan lu. Kalau menurut gue sih seperti itu. Oke, kalau menurut gue sih kayak lu deket 1 minggu, 2 minggu, bahkan sampai sebulan sih masih oke lah. Tapi kalau lu udah deket kayak 2 bulan, 3 bulan yang udah bikin orang nyaman banget gitu kan, tiba-tiba lu ghost, itu sakit nggak sih? Ya nggak, Nas? Bener nggak sih? Ya, sakit guys. Mungkin kalian nggak pernah kali ya, jadi nggak tahu rasanya ya. Mungkin karena kalian Nah, pelaku gimana? kali. Enggak gitu juga. Karena kenapa gue bisa menjadi salah satu oknum tukang ngeghosting? Karena gue pernah digituin gitu loh. Dan karena gue pernah digituin, jadi tuh kayak ini bukan revenge ya, tapi kayak sort of gimana ya? Kayak waktu itu gue mikir, kenapa sih dia kok bisa tiba-tiba hilang, dia bosan ya sama gue. Tapi di saat satu ketika gue pernah ngerasain kayak, bosan gue sama nih orang gitu kan. Nah disitulah gue kayak kayak oh jadi gini rasanya ngeghostingin orang gitu ya kan. Ya jadi gitu sih menurut gue kayak balik lagi sih wajar nggak wajar. Cuman sakit sih pasti memang. Cuman ya gimana guys kalau misalnya dari kitanya juga udah nggak nyaman, udah kayak Nggak cocok. nggak cocok, terus cuman dia doang yang jatuh hati, daripada dilanjutin sampai dimana dia jatuh dalam banget, mending diberhentiin saat itu juga walaupun itu sakit. Toh time will heal kan. Gitu sih. Tapi kenapa sih nggak bilang gitu loh? Kan enakan Iya sih. bilang. Enggak, sebenarnya kok menurut gue ya lebih baik gak bilang gak sih daripada bilang. Kalau misalnya yang pro nih kayak gue sama Sally yang misalnya gue ngeghosting ataupun Sally yang ngeghosting, habis itu kita ngejelasin gitu alasan yang sebenarnya, dan alasan sebenarnya itu memungkinkan dia untuk sakit hati banget. Lebih baik kita keep it for myself, ya udah, and go out gitu. Menurut Tapi gue sih kalau kayak gitu. untuk gue, mendingan dia ngomong jujur. Kalau misalkan kita nggak cocok segala macam atau apa, nah itu akan lebih, oh ya udah nih orang nggak cocok nih. Jadi gue ya udahlah melepaskan. Ya mungkin kita nggak cocok, jadi ya udah gitu. Kalau Enggak aja kan misalkan ada kejelasan gitu loh. Ya nggak iya, sih? kalau misalkan tinggalin entah kenapa, ya kita bingung salah kita apa. Kenapa coba bisa di ghosting? Gitu Kalau loh. gue ya, gue pernah nih satu orang ini, gue udah bilang nih terang-terangan, gue nggak bisa ngelihat a future di mana kita kayak menjalin hubungan, ya kan, gitu, atau misalnya hal yang seperti lainnya gitulah. Terus dia nggak nerima itu dengan baik. So safe to say gue bikin dia sakit hati, dan dia agak gimana ya, agak kayak nggak take care of himself gitu. Jadi kayak maksud gue kadang ada orang yang kayak better di ghosting
lu nggak ngasih alasan daripada lo ngasih alasan tapi dianya malah bakal nyakitin diri sendiri. Paham nggak maksud gue di sini Paham, gitu. paham. Paham. Gue juga setuju sih. Dua-duanya yang lu lakuin pasti whether you live with reason or you live without reason, pasti semuanya akan ini sih akan endingnya Eventually yang it's nggak hurt. bagus. Yeah, Iya, it eventually hurts. it's hurt. Yeah. Gimana Ya ya? jadi kalau misalkan kita tarik kesimpulan sih sebenarnya ghosting itu emang yang nggak bagus sih. Tapi Ya. ada kalanya tapi emang harus kita lakuin ada atau plus ada kalanya minusnya kita harus gitu loh. bilang gitu. Emang harus ada urgensinya. Nah, kita udah bahas nih tentang tentang definisinya tuh apa. Nah, sekarang kita bahas korban. Kira-kira nih, menurut kalian nih, yang lebih sering itu yang di ghosting tuh cewek apa cowok sih? Coba deh, dari siapa dulu nah? Apa ya? Dari gue kali ya. Coba dari korban ghosting pertama, yuk. Ya pasti kalau misalkan dari kita pribadi ya kita ngerasa diri kita yang di ghosting gak sih? Ya jadi kayak misalkan lo kayak ditinggal cewek atau ya gitulah. Pasti kalau misalkan dari pribadi ya kayak ngerasa kita yang ditinggal. Kalau gue sih ngerasanya gitu. Tapi ya nggak jarang-jarang juga sih gue ninggalin cewek juga sih nggak jarang. Ya nggak jarang juga sih. Ganteng banget sih, Mas. Gue Ya terakhir nih gimana jawabnya ya, gue Bang? bingung. Lalu apa, Sel? Kalau kata gue ya, cewek duluan gak sih? Karena menurut gue cewek itu cepat jatuh cinta, tapi dia juga cepat lepas gitu loh. Tapi kalau misalnya cowok tuh di awal-awal dia bisa kayak cuma ngaku main-main, tapi saat dia ditinggalin baru dia kayak nyesel gitu menurut gue ya. Jadi pasti banyak cewek yang lebih sering di ghosting sih. Jadi kayak pasti ceweknya di ghosting dia tuh sedih, cowoknya kayak gak peduli. Tapi beberapa saat kemudian maybe months or even weeks gitu ya kan. Dia makin Ceweknya cantik. ya ceweknya udah kayak bodo amat siapa lu gue nggak kenal gitu ya kan, c'est la vie gitu kan. Terus tapi cowoknya tuh kayak idih kok dia jadi makin cakep, idih kok dia Sumpah. jadi begini Bener gitu. banget itu yang gue alamin sekarang. Bener banget. Haha, Parah. karma is real, bro. Terus kalau dari Anas nih? Kalau gue yang lebih sering ngeghosting itu cowok. Kenapa kayak gitu? Gimana ya? Coba tolong penjelasannya. Kayak, aduh, gue gak bisa jelasin, bingung. Coba Kakbar. Tapi Nas lu sama gak sih kayak gue? Bukan gue jawab yang sering di ghosting itu cewek, tapi lu jawab yang sering ghosting itu cowok kan? Ya ada korelasi di situ sama. Karena Jadi kurang berarti lebih kalau sama. cowok itu, kalau cowok itu dia lebih cepet sayangnya, lebih cepet jatuh cintanya, iya nggak sih? Iya nggak sih? Ya sih, Kalau katanya cewek sih 10 kalau detik cewek itu lebih pertama kayak gitu. awal-awal tuh pasti kayak ini siapa sih, kayak belum menyesuaikan, lama-lama dibikin nyaman baru mulai jatuh cinta. Kalau cowok kan langsung set mata langsung ke hati kan. Benar. Iya. Benar nggak sih? Coba. Kalau lu gimana nih, Bar? Ya lu diam-diam aja senyum lu. Kalau dari gue yang paling sering ngeghosting itu cowok, sedangkan yang korban ghostingnya itu cewek. Ya, walaupun yang paling sering ngeghosting cowok, tapi banyak cowok juga yang nggak suka ngeghosting. Salah satunya gue. Udah pencitraannya, sekarang gue jelasin kenapa cowok. Nah, menurut gue kenapa cowok? Karena cowok itu, yang balik lagi yang tadi udah disinggung, cowok itu hanya perlu 5 detik untuk bilang she's the one. Sementara cewek itu pakai hatinya kalau jatuh cinta. Kenapa gue bilang kayak gitu? Berarti cowok itu dikodratin untuk ngedeketin duluan dibanding cewek. Cewek itu nunggu, cowok itu ngejar. Kan? Ya rata-rata kayak gitu Ya, ya. itu rata-rata. Makanya kalau misalnya si cowok ini udah menangin hatinya, udah kira-kira udah nggak ada apapun lagi yang bisa dimenangin. Pokoknya hatinya itu yang utama. Kalau lu udah dapet hatinya, lu udah dapet cintanya. Sedangkan kalau cowok, kalau lu looks-nya udah bagus, udah dari matanya udah jatuh cinta, udah bisa. Plus lagi cowok cenderung kalau nyari cewek tebar jala. Tebar jala tuh apa sih? Tebar jala tuh kayak gini. Misal gua cowok, gua mau dapet cewek. Oke, gue deketin misalnya Celia, Anas, C, D, E, misalnya 5 cewek.
gue berjalan nih. Gue jalan sama 5-5-nya, gue jalan, gak ada komitmen. Kita sebagai cowok ngiranya ya, kalau gak ada komitmen, it's free. Mungkin ada cewek yang seperti itu, tapi sepengalaman gue, cowok banyak yang kayak gitu. Nah, habis itu, dari 3 ini diseleksi sama dia. Habis itu pasti ada yang bilang, kayak lu sempurna banget sih, mau seleksi cewek, lu nggak sadar apa perasaan mereka? Sadar, cuman apakah kita nggak boleh nyari the best of the best. the best ya, the best of the best dari yang kita deketin? Boleh dong. Jadi kita cari di antara 5 itu, yang mana kita mau seriusin. Nah, itu mengapa cowok cenderung kadang-kadang suka ghosting, karena cowoknya either dia menghindari konflik, atau bisa juga karena dia nggak mau terlalu kepedean. Misal nih, gue deketin Celia, misal. Habis itu gue bilang sama Celia, karena udah nggak cocok, gue bilang sama Celia, Sel, kayaknya kita nggak bisa lanjut deh. Habis itu Celia bingung, karena Celia nggak ngerasa kita dekat sebagai gebetan, dekatnya sebagai teman. Celia bingung, nah kitanya kan sebagai laki-laki aja kan jadi malu. Lebih baik apa? Lebih baik ngilang aja langsung, karena kita nggak tahu perasaan kalian, kita tuh bukan cenayang gitu. Gitu. Gitu Gila sih, pakar Akbar. Gue tepuk tangan sih. Tapi ya kalau misal aku agak sedikit gimana ya, nggak suka sama statementnya Ko Akbar. Karena kenapa? Berarti secara langsung cowok itu ngeghosting untuk ngeprotek egonya mereka dong. Ngeprotek egonya kayak gimana tuh? Tadi Ko Akbar bilang kalau misalnya cowok itu kalau misalnya dia bilang kita nggak bisa lanjut Sel gitu kan, atau kita nggak bisa lanjut nih gitu. Terus aku bilang emang kita ada hubungan apa? Berarti kalau misalnya kamu takut di reject, berarti itu semua untuk memprotek ego kamu dong. Iya, karena satu-satunya hal yang cowok punya itu ego. Kalau egonya udah hilang, kalau martabatnya udah hilang di cewek itu, ya that's it. Menghilang. Gitu. That's it. Kan lebih baik kita ngilang, habis itu ceweknya mikirin kita kan, dan kita dapat second chance kalau kita ketemu, dibanding kita egonya hilang dan kita nggak dapat chance sama sekali. Iya, tapi kalau balik lagi, kalau nggak balik lagi elunya ke Celia. Itu namanya gambling, Pin. Sekarang gini. Itu namanya ghosting. Enggak, itu namanya gambling. Sekarang gini, lu punya probabilitas kalau misalnya lu ninggalin dia, 50% dia mau nerima lu balik, 50% lu bakal dibenci dia. Kalau misalnya yang tadi gue bilang ke Celia, gue ngomong ke Celia nih, misalnya nih, kita nggak bisa lanjut, itu udah 100% harga diri lu turun. Either lu canggung, atau lu dimusuhin. Itu udah 100% lu udah nggak bisa kontekan sama dia. Lebih baik lu ngambil chance yang 50-50 apa yang 100? Kalau gue sih lebih pilih yang 50-50. Ya gue juga yang 50-50 kalau pilihannya itu ya. It just make sense aja kalau menurut gue. Gitu sih. Coba nih, faktor kenapa nih ya orang tuh bisa ngeghosting atau ngeghosting itu menurut kalian semua nih, faktornya tuh kayak apa sih? Coba dari siapa dulu nih yang mau? Bosen. Kalau gua, iya sih bosen. Kayak misalkan kalau kita jarang kan lagi pandemi nih. Misalkan kita kan pasti chatting-chattingan terus lah. Lama-lama pasti kehabisan topik. Bener. Jadi bosen dan ya itu bisa jadi sih. Ya boring juga nggak sih? Ya kalau udah nggak ada topik, ya lu mau ngomong apa lagi gitu kan? Jadi kayak aneh gitu pasti bahasnya nanti. Iya, bosan tuh menarik. Data membuktikan. Ini gue nggak tahu data siapa sih yang lu pilih? Mana. Cuman banyak orang yang bilang orang humoris lebih laku daripada orang romance. Kenapa? Karena itu faktor. Ada faktor yang namanya bosan. Ya, kalau orang humoris, orang humoris, eventually bener dia nggak ganteng. Ya dibilang muka mungkin 7. Tapi dari segi topik dia ada terus. Dia tahu kekuatan dia tuh di humor. Ya kalau misalnya gue nggak dapetin topik terus dan gue nggak mengembangkan topik terus, berarti dead, udah nggak bakal lanjut. Sedangkan orang romantis atau orang ganteng itu cenderung lebih nggak berusaha karena ya gue tahu gue ganteng, ya udah. Ganteng cewek banyak yang deketin. Cewek juga banyak yang mau. Jadi itu mengapa banyak cowok-cowok ya sorry tuh jelek atau humoris
lebih gampang dapet cewek yang cakep. Bukan Soalnya karena cewek dia kan pelet, bukan karena dia kaya. Mungkin ada faktor dia kaya. Cuma maksudnya ada faktor lagi. Yang artinya dia tahu dia jelek, dia tahu kekuatan dia cuma humor, dia tahu kekuatan dia cuma public speaking. Ya udah, go for it gitu. Dia ambil chance itu, akhirnya dapat juga. Gitu sih. cewek tuh butuh yang bisa ngeperbaikin perasaan dia nggak sih? Iya, Bener nggak? balik lagi ke Celia sama hati Anas? tadi kan. Cewek kan jatuh cinta sama hatinya. Sementara cowok dari matanya. Kalau Oke. hatinya udah bilang, gue nyaman nih sama cowok ini. Walaupun mukanya kayak kedelai busuk. Ya, it's okay. Wah Pasti. gila lu Yang body nggak sesuai shaming tipe lu ya. juga kalau Ya, udah sesuai nyaman tipe. Tapi kalau semuanya misalnya hati, udah men. hilang sih. Tuh. Coba di Calvin, kenapa nih faktor kenapa Kenapa? orang bisa ngeghosting tuh Ya apa? itu yang tadi gue bilang, pasti gara-gara bosan juga sih, boring. Isi chatnya gitu-gitu aja. Pasti semuanya rata-rata boring gak sih? Iyalah, ya lu kayak Hal misalkan lu terbesar orang bisa gak ketemu ngeghosting itu. gitu kan. Iya. Kayak lu cuma chatan yang dibahas juga itu-itu aja. Jujur sih, ya kayak apa ya, lu ya isi chatan itu kan gak bisa dirasain gitu loh. Kayak gak sebanding sama kayak lu telepon atau video call ya. Kalau misalkan Iya, lagi pandemi kayak bener-bener. gini, ya gak sih? Jadi Gue orang gak bisa lebih, ngerasain sama sekali gitu. gue lebih mending ketemu ngobrol dibanding ngechat terus. Iya, bener sih. Ya gue juga kedepannya sih pengennya begitu gitu. Ya, Memperbaiki semua hal orang itu. pengennya seperti itu. Kalau misalnya kita Tapi dibilang, kan semua orang pengennya kondisi seperti itu. sekarang sih. Iya. Untuk Nggak Pak bisa Jokowi, sih. kalau nonton, tolong ya. Kita sudah bosen di rumah. Jujur saya mau kuliah online aja Pak Jokowi. Tolong. Tapi katanya nih mulai semester depan di kampus lain udah mulai ini nih trial Mulai masuk offline. gitu ya. Kita berharap aja pada rektorat kampus kita untuk segera memproses ya. Kita tahu mereka-mereka itu orang baik. Kita tahu mereka sudah menjalankan apa yang sudah semestinya. Shout out ke Pak Hisar, I love you. Dah. Saya berharap UTS dan nonton ya, UAS-nya Pak. online ya Pak. Ya. Kalau belajar biasa offline nggak apa-apa Pak. Tapi UTS UAS UTS harus UAS online. boleh di rumah ya, betul. Online. Oke, wrap it up. Jadi, nih kita balik lagi ke topik. Karena apa? Kalau misalnya kita ngalor ngidul nggak ada yang denger. Ya, Lanjut. betul. Dari tadi Alvin udah bosan doang. Terus dari Celia nih. Celia tadi udah bosan ya? Bosan semua nih jadi ngomongin ya? Ya apalagi faktornya, gue juga nggak tahu. Enggak Pasti sih. orang gara-gara Bosen Emang sama ilfeel nggak sih? ya bisa jadi mungkin ya. sama nggak cocok menurut gue. Kalau nggak cocok bisa sih itu faktornya. Ya, Iya, nggak cocok karena kan faktornya. iya nggak sih kayak kalau misalnya lu nih baru kenalan, terus first impression, misalnya gue kenalan sama Calvin, first impression gue terhadap dia kayak, oh iya dia sopan baik, terus kayak fun to talk tuh, terus makin kesini gue makin tahu kalau dia tuh kayak narsis lah, tukang pamer dari chat-chat kita gitu ya kan. Nah itu pasti ilfeel nggak sih jatuhnya ya kan. Nah makanya bisa ngeghosting tuh faktornya juga ilfeel, menurut gue itu salah satunya sih. Ya nggak sih? Ya benar. Iya. Tuh buat cowok-cowok yang dengerin ntar. Dengar lo Cewek-cewek tuh semua gak yang mau suka deketin pamer. Celia. Dengar, jangan Dengar. bikin ilfeel. Betul. Aduh. Semoga nonton ya, Sel. Semoga anak-anak Quick&Gi pada nonton podcast kita ya. Aduh. Udah deh Nas, gara-gara podcast ini gak ada yang mau deketin gue. Katanya Kayak gitulah. Katanya nggak cantik aja banyak syaratnya. Nah, enough nih buat faktor-faktornya nih. Udah banyak-banyak variabel yang kita dapetin. Nah, kira-kira nih, kalian setuju nggak sih kalau ngeghosting itu orang tuh harus gitu? Kalau kalian setuju nggak sih dengan kata ghosting ini untuk dilakukan? Kalau iya kenapa? Kalau enggak kenapa? Alasannya jangan lupa ya. Dari siapa dulu tuh? Dari coba Anas dong, tolong jelaskan. Padahal gue mau jawabnya terakhir, gue masih mikir, tau gak? Kalau gue ngeghosting nih, kita bedain deh kalau buat temen-temen sendiri
kayak nanya, lu di mana dan lain-lain. Itu ngeghosting itu biasa aja ya, karena temen ya. Tapi kalau misalkan temen PDKT ngeghosting orang, itu menurut gue nggak setuju karena bikin sedih, sakit hati. Kenanya mental nggak sih, kayak jadi bisa bikin jadi trauma menurut gue. Kalau menurut gue ya. Eh, Tapi tergantung kita seberapa jauh, maksudnya hubungan kita seberapa jauh. Kita misalkan udah hampir 1 tahun, itu sedih banget sih menurut Ghosting. iya gue. kan? Ya kan kalau lebih dari sebulan gitu, yang kayak udah gue bilang Sebulan tadi kayak masih bisa mikir, oh mungkin dia nggak cocok sama gue, jadi mungkin dia nggak baik buat gue, jadi lebih bisa menerima nggak sih. Kalau 1 bulan 2 bulan masih ya udahlah, kayak ya udahlah, mungkin dia bukan buat gue gitu kan. iya, Ya, tapi kalau udah bertahun-tahun gitu, kayak nggak ada kepastian, orang juga Sedih, sebenarnya menurut gue capek sedih sih. banget sih kalau yang sampai bertahun-tahun gitu, kayak buang-buang waktu nggak sih? Iya, gitu sih. Time. iya, buang-buang waktu. Itu kalau misalnya udah bertahun-tahun, either lu yang batu atau dianya yang pinter gitu. Itu udah aneh aja kalau menurut gue, kalau udah bertahun-tahun tapi lu masih Betul. betah di ghosting. Lanjut, kira-kira nih, Alvin kayak udah nafsu banget nih. Menurut Alvin lu gimana Oke sih? nih, Boleh nggak gue sih? udah nafsu banget nih, gue udah nafsu banget nih buat kalian yang dengerin. Kalau menurut gue, ghosting itu jahat kalau setuju kalau diperluin sih. Gue setuju kalau diperluin, kayak misalkan bener yang apa kita bahas Iya. tadi nih sebelumnya, kayak lu bosen, lu ilfeel, dan lu kayak udah ya bosen gitu loh. Kan kalau misalkan bosen sama ilfeel ini udah ngebuat ya udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, berarti kita mau nggak mau harus nge-ghosting dong. Kayak udahlah, kita mendingan ngilang aja daripada kelanjutannya nggak jelas, ya nggak sih? Kayak gitu nggak sih? Jadi kalau gue sih setuju kalau diperluin. Kalau kan nih setuju untuk diperluin, kalau nggak setuju apa? Ya kalau nggak setujunya ya, kalau misalkan kita jadi korban ya nggak setuju dong pasti. Kayak Ya. misalkan ya lu udah ditinggalin diem-diem gitu, udah nggak ada kepastian, nggak ada kabar, terus tiba-tiba ya orang lawan bicara lo ngilang baik gitu aja, ya perasaan kan Berarti nggak ada bisa dimainin dualisme juga, bos. ideologi dong. Iyalah. Ya berarti ada dualisme ideologi dong dalam diri lo. Di satu sisi kalau bisa lo terjebak di situasi yang sama Berarti gue sama orang egois dong, anjir ya yang sebenarnya. lo ngeghosting lo, ya yang orang lo yang ngeghosting lo terjebak di suatu situasi yang sama, lo bakal ngambil hal yang sama. Tapi kalau misalnya pas lo di sisi korban, lo nggak setuju sama tindakan itu. Iya. Nah, menurut lo, kalau sebenarnya di lubuk hati lo tuh mau nggak? Lo tuh maunya tuh nih ghosting ini ada atau enggak? Enggak, kalau gue sih. Alasannya apa? Ya karena ya jahat lah, lu nggak ada kepastian sama sekali, tiba-tiba lu ngilang. Kalau gue ya, Ibaratnya ghosting itu mungkin seperti alkohol ya. Kamu jahat tapi enak ya. iya, Kayak gitu ya. benar banget. Kayak lagu, Ya kamu benar, jahat tapi enak gitu ya. jahat tapi enak, tapi kita juga sering ngelakuin gitu nggak sih? Kayak bukan Kayak setiap Iya, orang nggak sih kayak gitu? iya sih, iya, mungkin setiap jarang. orang Tapi pasti. Setiap beberapa orang Orang pasti punya ada. dosa-dosanya masing-masing. Ngeghosting Pasti dan lo ghosting. pernah juga kan? Ya kita nggak usah tanya Ana sama Celia. Kalau gue kan udah pasti enggak. Lanjut. Yalah. Masa sih? Celia Kayak gimana? bohong banget dah. Celia gimana nih Celia? Coba kita tanya terakhir Dong, aja kalau selamatin Celia dulu ya. gue Aja dari topik. dari tadi senyum-senyum ngedengar enak banget kayaknya. Kayaknya Coba dia kayaknya nih dia punya ada kata-kata unek-unek yang yang harus dikeluarin. coba keluarin. Enggak sih, kalau gue ditanya apakah ghosting itu perlu atau tidak, iya perlu. Karena pertama, gue cewek. Kalau misalnya orang ngechat atau misalnya orang gimana, itu nggak all pretty and all flowers and all pleasant gitu, enggak gitu loh. Kadang yang ngechat gue untuk ngedeketin gue atau gimana-gimana, malah ngomentarin sesuatu yang bahkan gue nggak mau dikomentarin. Paham nggak sampai sini? Oke. Wajar dong gue ghosting. Dia udah melakukan sesuatu yang gue gak suka. Dia udah melakukan satu tindakan yang gue pikir itu terlampau dari batas. Buat lu ngedeketin seseorang atau buat lu mengomentari sesuatu dari seseorang. Terlalu Wajar dong gue berlebihan ya. ghosting. Iya. Jadi makanya gue gak suka banget dimana orang-orang kayak ngeghosting tuh cuman ngelihat dari sisi victim tapi nggak ngelihat dari sisi yang ngelakuin itu. Karena
setiap kejadian pasti punya dua sisi cerita gitu loh. Lo harus dengerin dua-duanya baru lo paham nggak? Ya kan? Oke. Lo semua mau bilang gue jahat, gue nggak masalah karena yang gue lakuin gue pikir gue bener. Karena kalau misalnya gue ada di tahap gue digangguin, gue udah annoyed banget sama orang ini dan gue ngerasa orang ini gue nggak mau spend waktu bareng atau spend bahkan chatan bareng, ya udah let me just drop it gitu loh. Kayak as long as I make myself happy, karena at the end of the day menurut gue orang yang ada selalu buat lu dimanapun lu susah, dimanapun lu terpuruk, dimanapun itu bukan pasangan lu tapi diri lu sendiri gitu loh. Saat semua orang give up on you, the only one you have is yourself. Jadi menurut gue makanya menurut gue ghosting itu wajar, karena kalau menurut gue hidup gue itu nggak harus bergantung sama orang lain dalam percintaan ya. Kalau dalam sosial kita pasti butuhkan. Jadi menurut gue ghosting itu wajar, ghosting itu tetap harus ada, dan ghosting itu memang seharusnya digunakan dengan alasan yang maksudnya alasan yang jelas. Alasan jangan kayak misalnya nih kayak gue udah dapet yang baru, gue balas sama ini, baik gue nggak mau gitu. Itu kan jahat. Emang gue akuin itu jahat ya kan. Kita nggak mau dong digituin, kita ditinggalin demi orang yang lain gitu. Kalau misalnya memang dia ngerasa memang gak cocok, memang lebih baik ngomong kan. Jadi maksud gue sebenarnya ghosting itu wajar, ghosting itu boleh, tapi kita sebagai pelaku yang mau mengghosting, kita harus tahu paham betul partner kita gitu gimana, terus gimana cara meminimalisir rasa sakit yang pasti akan muncul, dan tetap if it is possible membangun relasi yang mungkin awalnya kita mau ngedeketin dia, tapi setelah ternyata kita di ghosting dan dia menjelaskan alasannya, mungkin bisa menjadi teman kenal gitu. Kayak gitu sih. Oke, Udah bagus pakar banget. cinta Ini banget tips nih. and trick dari Celia untuk menjadi kang ghosting, ya enggak sih? Celia kayaknya punya the all excuse why I used to ghosting. Why All I used to. excuse. Ya dong. Why I used to. Coba Yeah, nih, I kan used- udah No, nih. not why I used to. Why am I ghosting gitu. Why am I ghosting? Kalau Jadi Yus kan bagi dulu, yang sekarang kan nonton, masih. bagi yang nonton yang udah pernah di ghosting Celia, alasannya ini. Boleh Bisa tolong kali- di komen nanti ya. Siapa aja yang udah pernah di ghosting sama Celia. Ntar tiba-tiba ada yang komen, anjir, gue juga. Gitu lagi. Oh, Nanti ternyata kalian gitu, bikin Sel. circle aja. Tapi menarik yang diomongin Celia. Gue pengen highlight tadi. Dia bilang kan, ya, kalau menurut gue juga sama. Ghosting apa perlu? Perlu. Nih gue jelasin. Ghosting kenapa perlu? Gini, kadang-kadang kalau di dalam suatu hubungan, belum pacaran, tapi udah sama-sama sayang, tapi ada satu di mana yang namanya nggak ada kecocokan. Tapi karena udah kita sama-sama sayang sama memorinya, kita nggak mau move tuh dari hubungan itu. Yang jadinya apa? Jadinya toxic. Nah, menurut gua, langkah ghosting ini adalah langkah berani, langkah di mana udah kita punya kenalan di situ, kita tinggalin aja nggak apa-apa. Biarin, ibaratnya nih kalau orang nge-ghosting kan udah pasti tuh dicapnya being a bad guy. Jelek gitu. Ya, being a bad guy udah pasti. Tapi lebih baik lu dicap bad guy, tapi lu sama orang yang lu ghosting dapat kebahagiaannya sama-sama, atau lu tetap ada di hubungan itu di mana si ceweknya tetap ngelukain si cowoknya dan si cowoknya tetap ngelukain si ceweknya, akhirnya sama-sama ngelukain. Ya, toxic. Habis itu pacaran, eventually habis itu menikah. Ya akhirnya apa? Toxic relationship ini saling melukai secara bertahun-tahun. Ya akhirnya perceraian ada. Akhirnya apa? Anak-anak broken home ada. Lebih baik kita akhiri di awal. Oke, kita menjadi bad guy, tapi a bad guy for a good reason. Kalau menurut gue sih gitu. Gitu sih. Sebenarnya jadi bad guy dari tampak keluar aja, tapi kan kita nggak tahu ya isi hati orang tuh kayak gimana sih. Kadang-kadang karena kita nggak punya keberanian gitu untuk keluar di hubungan yang udah nggak ada yang bisa diusahain. Mungkin
si pasangan sebelumnya bilang, aku bisa berubah. No, Mau Nah, itu dilepas bullshit. sayang. Ya nggak sih? jangan. Lu bisa berubah, iya, pas kita pacaran. Oh. Habis itu gue nyaman lagi, terus tiba-tiba pasti ada. Karena menurut gue berubah itu, kalau menurut gue ya, sifatnya itu cocok-cocokan. Kalau misalnya ada satu sifat yang lu nggak suka, dan itu annoying lu, ya udah lebih baik lu pindah dibanding lu nuntut pasangan lu untuk berubah. Menurut gue sih kayak gitu. Karena kalau Karena menurut gue, seseorang itu nggak akan bisa berubah, Kak. Gimana ya? Mau lu gimana walaupun pun itu juga berubah tapi tetap sesuatu bakal membekas. sama. Iya. Suatu hari akan bangkit dia, dan kitanya akan kaget, masih ada ternyata. Kayak gitu sih. Jadi ghosting itu perlu. Nah, kan ada dualisme nih. Ada yang bilang jahat. Ada yang bilang Iya, kan? lu nggak Mantap jahat banget nih, guys. banget. Ya kan yang gue bilang tadi, perlu kalau Ideologi, misalkan kita ya. emang butuh gitu loh. Ya, ideologi Benar. udah banyak nih kita tangkap nih. Mungkin kalian semua udah banyak dong pengalaman. Nah, gue nggak mungkin dong nanya semua pengalamannya, karena kita mau sampai jam berapa podcastnya? Nah, Sampai kalian pagi, terakhir di ghosting deh kapan nih? Kira-kira setelah kita denger insight nih, terakhir di ghosting kapan? Atau ngeghosting boleh juga kalau pernah. Ghosting atau di ghosting? Celia udah senyum-senyum, boleh dong dijawab Celia. Terakhir nge-ghosting. Apa nih? Terakhir di ghosting probably 2-3 years ago. Tapi kalau terakhir nge-ghosting awal tahun kayaknya. Atau Wow, masih anget nih. masih anget ya, masih anget. Anget banget nih. Iya sih awal tahun, kalau nggak Maret gitulah, masih baru banget sih waktu itu. Yang di ghosting Celia komen ya. Enggak. Gue malu banget ya kalau Plot twistnya gue yang komen. Itu gue tahu. Enak aja. Iya. Di friend Gue group nggak ada kan yang dulu tahu atas ya. bawah. Plot twist. Kita nggak ada yang tahu kan. Nah, Kalau- lanjut nih. Kalau dari yang lain? Kalau gue terakhir di ghosting, aduh, males banget sumpah kok. Menurut gue kayak Ini udah. kita pura-pura nanya doang. Kita udah tahu. Ceritain. Kayak Lanjut dong, ini intermezzo. kayak udah mau sebulan lebih deh, apa 2 bulan ya? Oh, anget deh. Masih anget, tapi gue udah sih, udah biasa aja. Di ghosting tuh. Kalau nge-ghosting, kayak gue nggak nge-ghosting deh semenjak gue putus. Kayak jarang dekat sama orang. Udah lama juga sih. Rata-rata emang kayak gitu. Orang ghosting tidak merasa kok dirinya ghosting. Iya sih. Lanjut. Kalau gue pribadi ya, gue kayaknya nggak pernah ngerasa di ghosting atau nge-ghosting. Tapi buat kalian yang Ini pernah lebih ngerasa parah. gue ghosting, boleh komen di bawah karena gue lupa sebenarnya jujur. Plot twist nanti gue yang komen. Iya. Plot twistnya ternyata gue nggak deketin Celia, tapi Celia ninggalin gue buat Alvin ninggalin. Iya, ternyata gue yang ninggalin Celia. Plot twist kan? Plot twist harus benar-benar. Segitiga. Wah, harus benar-benar mind blowing. Lanjut, Pin. Iya, kalau gue jujur gue nggak tahu ya, gue lupa. Jadi kalian boleh tulis di bawah. Wow. Nanti gue bakal minta maaf. Oh banget. Udah di ghosting, udah lupain lagi. Iya, aduh, gitu aja sakit banget ya. ya. Maafkan aku guys, maafkan aku. Coba dong, Bar. Kalau lu gimana, Bar? Terakhir ghosting apa terakhir di ghosting? Dua-duanya dong. Dua-duanya. Dua-duanya dong. Terakhir ngeghosting itu kalau misalnya udah pacaran itu hitungannya ghosting nggak sih? Enggak lah. Ya, Beda lah. tapi Beda iya nggak juga sih? nggak sih? Apa? Enggak lah, sama juga lah. Tapi Kalau enggak, udah kayak, pacaran, kayak gimana dulu gitu. Ya lu kalau udah kayak udah ngejalin hubungan ini satu. Ya lu udah jalin hubungan terus tiba-tiba si ceweknya ditinggal. Ya sama aja dong, di ghosting juga dong. Akhirnya tiba-tiba minta putus ya. Kalau menurut gue sih sama aja kayak di ghosting juga. Iya. minta putus. Kalau misalnya nggak kayak sih? gitu berarti baru-baru ini. Wow, anget. Dia lebih anget daripada gue deh kayaknya. Iya nggak sih? Iya, kayaknya sih Aduh, kita udah pada tahu. Anget-anget. Iya. The reason. Tahu, Boleh dong wah. di-spill. Hey, tolong biar saya klarifikasi sini. Udah Saya mulai nggak mau gak kondusif guys. Waduh, ayo. Kok dikira orang jahat di sini? Oke. Ayo dengerin. Kenapa gue kayak gitu? Balik lagi. Tadi kan gue udah kasih tau ideologi gue apa segala macem. Kalau misalnya kita ya
udah nggak cocok satu sama lain, apalagi sampai ngelukain satu sama lain, itu berarti there's something wrong. There's something wrong. Nah, itu daripada gue nunggu, ya, daripada gue bertahan dengan hubungan ini, dia juga bertahan dan akhirnya kita ngelukain satu sama lain, mendingan gue ngambil posisi sebagai the bad guy. I leave her. Gue tinggalin dia. Oke, gue dianggap bajingan. Oke, gue dianggap apa? At least gue bisa dapat kebahagiaan gue bisa dapat kebebasan gue. Dia juga bisa dapat laki-laki yang mana bisa mencintai gue bisa mencintai gue. Homo. Bisa mencintai dia. Bisa mencintai dia lebih dari gue. Karena apa? Karena gue merasa gue bukan orangnya. Gue ngerasa kalau gue bukan laki-laki yang bisa mencintai semua kekurangan dia dan menerimanya. Gue bukan itu. Gue masih banyak hal yang gue nggak suka yang akhirnya menyakiti diri gue sendiri karena kekurangan dia gitu. Dan dia juga merasa tersakiti karena kekurangan gue. Dan ya gue rasa dia juga nggak bisa menerima apapun dan mencintai semua kekurangan gue. Jadi dibanding kita mengusahakan hubungan yang udah toxic kayak gini, lebih baik kita ya move on aja. Gue kemana, dia kemana. Kayak gitu sih. Oke, buat mantannya Akbar, ini klarifikasinya Akbar ya. Oh my Dia god. tolong didengar ya. Wow. Gue gak ikutan. Akbar jangan senyum-senyum dong. Nge-ghosting. Kalau pengalaman di ghosting nggak usah kali ya, udah kepanjangan kali ya. Terserah sih, kalau mau di-spill juga boleh nggak Pak? Nggak apa, jangan. No, jangan ya. Durasi. Durasi sama Durasi kemungkinan orangnya nonton. Oh my god. Aduh, kalau orangnya nonton sih kita bertiga sih kayaknya keluar duluan ya, Bare. Main di belakang aja kita bertiga mah. Nah, kalau dari Anas gimana nih? Celia udah belum sih tadi? Tadi udah semua deh. Udah semua. Anas berarti nih. The one and only. Udah semua? Udah. Oh iya, yang tadi ya? Alvin belum. Udah deh. Gue udah tadi. Udah. Alvin kan nggak ada pengalamannya. Oh, Kan udah lu. semua. Gue lupa. Jadi kalau ada, gue minta maaf. Udah semua. Wah, nggak kerasa ya. Kayak belum deh, masih ada nih. Hah? Kenapa dia bisa ngeghosting kalian atau kenapa kalian ya itu dia yang tadi kita mau move ke selanjutnya. Oke, the last question. Kita udah ngerasain di ghosting nih semua. Aduh, ada yang telepon nih. Iya, kita udah ngerasain nih. Ya, kita udah ngerasain di ghosting gimana, ngeghosting gimana. Nah, kira-kira nih kalian nih pas di ghosting itu kira-kira kenapa gitu? Kalian bisa di ghosting atau mau ghosting? Jujur kalau untuk gue nggak tahu kenapa gue di ghosting. Gue nggak tahu salah gue apa. mungkin ada beberapa alasan yang dia nggak bisa kasih tau gue. Mungkin karena gak enak atau gimana. Itu sih kayaknya menurut gue karena itu ya. Be right back ya. Oke, guys. Kayaknya ini enggak sih yang udah dibilang di awal tadi enggak sih, kayak misalkan lu bosan atau ilfeel, itu enggak sih faktor-faktornya juga mungkin dia bisa ngeghosting? Bener ya, sih, bisa jadi makanya nggak apa-apa itu Nas, nggak apa-apa Nas nih, lu kan di ghosting. Ya nggak apa-apa, gue bersyukur. Iya, mungkin kayak secara nggak langsung lu dikasih tahu kalau dia itu bukan the one, dan dia itu kalau misalnya lu lanjutin gak bakal treat you right atau gimana, atau there is someone somewhere yang bakal nge-treat you better than that person gitu. Iya, makanya gue kan doa juga ya, kalau Tuhan kalau misalkan dia nggak baik buat gue, tolong deh jangan deketin. Jauhin makanya deh, tuh gitu. Dijauhin, kata Tuhan shu gitu ya kan. Tapi gue bersyukur juga sama Tuhan. Lebih baik kita tahu dari awal dibandingkan kita sakitnya nanti di belakang. Betul. Iya benar sih. Sebelum jadian gitu nggak sih? Iya. Ya gue pengalaman gue belum jadian sih untungnya. Iya, pengalaman gue juga belum jadian. Nah, kecuali Akbar nih. Anas udah. Alvin tadi udah? Enggak gue. Tinggal gue dong? Tinggal lo. Sekarang lo nih. Tolong dong. Tadi apa pertanyaannya? Sorry. Kenapa
Kan Bisa. Kakak pernah nih ngeghosting atau Hmm, dighosting. Faktornya tuh kayak kenapa? Mungkin Kenapa bisa dia itu ngeghosting bosen lu? atau ilfeel atau gimana? faktor gua Faktor Faktor berdasarkan dia. pengalaman ya, ya berdasarkan berdasarkan pengalaman. pengalaman ya. Faktor gua ngeghosting itu udah pasti karena gua udah capek. Capeknya kenapa? Tadi gua dijelasin sedikit. Capeknya kenapa? Karena gue udah capek aja ngelukain satu sama lain gitu. Dan gue ngerasa kalau gue benar-benar cinta, gue benar-benar sayang sama nih perempuan. Kalau gue benar-benar ngehargain sama nih perempuan, mendingan gue lepas. Kenapa gue lepas? Karena kalau misalnya nggak gue lepas, kita akhirnya nyakitin satu sama lain dan dia nggak ngerasain apa yang namanya, sorry kalau misalnya cringe, cinta yang sesungguhnya, cinta yang bisa dikasih sama orang yang benar-benar mencintai dia gitu. Sedangkan itu orangnya bukan gue nggak bisa mencintai dia seutuhnya, gue nggak bisa mencintai kekurangannya. Either tuh dia juga nggak bisa. Dia pun sering protes apa segala macam. Daripada kita menyakiti satu sama lain kan. Jadi Dan mendingan gue mengambil kesempatan untuk menjadi the bad guy in here for a good reason gitu sih. Ribet ya. Temen gue udah satu ini. hubungannya udah nggak sehat lah Ya, istilahnya. toxic Udah nggak relationship. bisa lah, udah nggak bisa Ya, sama-sama. BTW kayak toxic relationship bisa dijadiin tema buat minggu depan nih kayaknya nih. Seru Iya nih juga ya. kayaknya nih. Aduh. Kenapa kita bisa bahasnya sih. percintaan mulu ya? Aduh, Iya ya. emang itu Karena lagi percintaan itu penting buat diri zaman-zamannya kita sih pasti. masing-masing. Iya. Betul sekali. Oke. Sepertinya Nah. pertanyaan-pertanyaan ini sudah habis. Intinya yang kita pengen simpulin di sini, ghosting itu ada sebagian orang bilang ghosting itu jahat, ada yang bilang ghosting itu perlu. Ya, kalian yang nonton atau yang Tinggal dengar menentukan. aja. Menurut Di kalian itu mana baik nih? atau enggak? Apakah ghosting itu baik? Apakah ghosting itu bukan baik? Iya. Sorry, kita nggak ada bilang ghosting itu baik. Hmm. Apakah ghosting itu diperlukan in necessary time or emang it's pure evil aja ghosting ini, bener-bener jahat aja, nggak ada no excuse to you Ini ghosting harus diperlukan dalam in a good way gak sih? in a Iya. good way, kayak pengalaman yang tadi gue share, in a good way itu pasti. Jangan Nah, lu tiba-tiba nge-ghosting tapi nggak jelas kenapa. Berarti kan sudah Kayak bisa gitu, guys. disimpulkan Jahat. bahwa ghosting itu sebenarnya jahat kalau misalkan tidak diperlukan. Tapi Udahlah begitu. sometimes itu perlu in a good Way. reason. Walaupun Yes. sebenarnya orang-orang nggak tahu the good reason-nya apa. Yang penting lo tahu. Karena apa? Balik lagi. Yang tahu tentang diri lo itu diri lo sendiri. Yang penting lo nggak ada guilt inside sih menurut gue. Nggak ada dosa yang lo pendem karena meninggalkan seseorang not in good reason. Oke, let's wrap it up aja. Let's closing Thank this you guys. meeting. Makasih banget yang Ya, udah thank you nonton. guys udah mau nonton. Jangan lupa di next episode selanjutnya stay tune terus di YouTube kita. Boleh dikasih tahu Celia YouTube kita di namanya apa? Himabika SB, jangan lupa subscribe, like, terus abis itu kalian share video ini, podcast ini sama teman-teman kalian dan kalian bisa rundingin tuh apakah ghosting itu jahat atau tidak. Was it necessary? Is it necessary? Or is it not necessary? Terus jangan lupa guys dengerin podcast kita di Spotify. Akun kita adalah Kosan Himabi. Itu adalah akun Spotify kita. Jadi buat kalian jangan lupa dengerin nih. Yes, and also don't forget untuk follow kita di sosial media kita yaitu Instagram itu @himabikasb. Don't forget to follow. Ya. Nah, berhubung karena kita uploadnya di bulan suci, Ramadan. kita di bulan suci Ramadan dan kita nguploadnya di Hari Raya Idul Fitri, jadi kami segenap anggota Divisi Pendidikan Himabi ingin mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Ya. Mohon maaf ya guys kalau ada salah. Makanya kita
bilang yang buat yang di ghosting, Alvin, Ya, Celia, bener banget. Anas, gua minta maaf. Ya, kita semua Karena minta ini maaf. bulan suci, bulan dimana kita saling memaafkan. Oke, Betul sekali. that's it. Betul. That's it. Bye. You Thank you guys. semuanya. Bye. Sekian dari kita. Bye Goodbye. guys, stay safe. Close. Oke.